Jalan-jalan yuk. Jalan yuk. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Ya, Sobat Jalan-Jalan, balik lagi nih. Kali ini tim dari J2Y bakal memberikan cerita terbaru tentang salah satu tempat bersejarah yang terletak di daerah Jakarta Pusat. Terbayang di mana ya? Ikuti terus Jalan-Jalan yuk. Sobat Jalan-Jalan, balik lagi bersama aku Kiva di Jalan-Jalan yuk. Sobat Jalan-Jalan, kali ini Kiva mau rekomendasiin tempat yang bisa Sobat Jalan-Jalan kunjungi di waktu weekend. Tempat ini cukup unik dan memiliki nilai sejarah yang tinggi. Unik kenapa Kiva? Karena tempat ini berbeda dari episode-episode sebelumnya yang Kiva kunjungin Sobat Jalan-Jalan. Tempat ini juga merupakan cagar budaya peninggalan masa kolonial Belanda. Wow, menarik juga ya Sobat Jalan-Jalan. Kalau Sobat Jalan-Jalan mau tahu lokasinya juga, ini benar-benar strategis di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nah, namanya apa sih? Namanya adalah Museum Taman Prasasti. Ini bisa Sobat Jalan-Jalan lihat di belakang Kiva. Nuansanya itu gedung putih dan coklat, udah kayak vintage banget ya. Bisa kita lihat nanti masuk di dalam ada apa aja. Pas banget buat Sobat Jalan-Jalan di rumah yang mau menghabiskan waktu weekend bersama keluarga, pengen mengeksplor dan gak mau terlalu jauh, bisa langsung aja datang ke sini. Langsung aja yuk kita eksplor bareng-bareng di Jalan-Jalan yuk. Jangan kemana-mana, ikutin terus di Jalan-Jalan yuk. Selamat siang. Aku mau masuk ke sini. Ada Gimana? kartu J-card-nya? Oh enggak. Kita ada sedia kartu J-card. Oke. Jadi kalau ini harganya 40.000, Oke. saldonya 20.000. Oke. Masuk museum. Oke, untuk museumnya sendiri berapa? Tiket masuknya tuh 5.000. Oke, udah boleh saya satu. Oke, terima kasih banyak. Brosurnya Oh, terima kasih Mbak. sama. Sobat Jalan-Jalan, aku udah dapat buat masuk ke museum ini, dan kita itu nanti dikasih yang namanya J-card. Nah, J-card ini bisa Sobat Jalan-Jalan dapetin dengan harga 40.000, di dalamnya sudah ada saldo 20.000, dan juga ini bisa digunakan ke semua museum di bawah Pemprov Sobat Jalan-Jalan. Untuk masuk ke museum ini juga itu harganya Rp5.000. Yuk, langsung aja. Museum Taman Prasasti adalah sebuah museum cagar budaya peninggalan masa kolonial Belanda yang berada di Jalan Tanah Abang nomor 1 Jakarta Pusat. Museum ini memiliki koleksi prasasti nisan kuno serta miniatur makam khas dari 27 provinsi di Indonesia. Beserta koleksi kereta jenazah antik. Museum terbuka yang menampilkan karya seni dari masa lampau tentang kecanggihan para pematung, pemahat, kaligrafer, dan sastrawan yang menyatu. Jalan-jalan yuk! Halo, selamat Halo, siang. selamat Dengan siang. Mas siapa ini? Dengan Yudi, Mbak. Mas Yudi. Betul sekali. Mas Yudi sebagai Pemandu wisata di Museum Prasasti. Oke, pemandu wisata. Mungkin Mas Yudi bisa ngeliat nih ke Sobat Jalan-Jalan biar Sobat Jalan-Jalan tahu gantengnya kayak gimana. Aku Ay. mau dipandu di Museum Taman Prasasti ini. Ayo, Mau mari, dijelasin Mbak. apa nih, Kiva? Mungkin yang pertama kita akan melihat kereta jenazah. Gimana? Tepat di belakang saya. Oh, ini. Yuk. Oh, ini kereta jenazah. Betul Mas sekali. Yudi. Jadi Oke. Museum Prasasti itu punya 3 kereta. Oke. Ya, kiri dan kanan itu kereta pemberian Pak Jokowi. Yang mana? Yang kiri dan kanan. Oh, yang kiri dan Ini kereta kanan. baru ya. Artinya pada saat Pak Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Jakarta. sekitar tahun 2012-an. Oke. Nah, baru yang tengah ini adalah kereta asli yang digunakan untuk membawa jenazah dari pinggiran sungai menuju ke area pemakaman di zamannya. Di zamannya. Nah, kenapa di pinggiran sungai? Karena kalau ada orang meninggal, terutama orang Belanda pada saat itu, jadi ada yang meninggal di kota Batavia. Mereka mengirim jenazah ke sini tuh menggunakan aliran Sungai Molenvliet. Oke. Masuk ke Kali Krukut,
atau sekitar daerah Harmoni, baru dijemput menggunakan kereta jenazah yang tengah ini. Jadi ini kereta asli. Bisa kita lihat tempat duduknya ini sampai busahnya ya. Iya betul. Itu sampai peot ya, karena sering banget dipakai. Dan kuda si penarik kereta jenazah ini jumlahnya berdasarkan tingkatan sosial, Mbak. Oh gitu. Iya. Pada zamannya ya. Pada zamannya. Jadi semakin kaya, semakin tinggi jabatannya, maka kudanya akan semakin banyak. Dan di dalamnya itu juga ada peti jenazah asli buatan salah satu perusahaan yang bernama Batesville Casket Company. Jadi kalau kita search di Google, perusahaan itu saat ini adanya di Amerika Serikat. Nah, Dan itu untuk semua yang dibawa oleh ini kereta jenazah ini. Betul sekali. Wow. Yang mana nih, Mas? Nah, ini Mbak, prasasti nisannya. Apa ini? Ya, ini prasasti nisannya Dr. H.F. Roll okay. atau Hermanus Frederick Roll. Nah, kenapa saya sebut prasasti nisan? Karena sudah tidak ada jenazahnya. Artinya ini hanya nisan saja yang kita pamerkan dan kita informasikan kepada pengunjung yang datang ke Museum Prasasti. Nah, kenapa bentuknya seperti buku seperti ini? Nah, jadi kehidupan orang Belanda itu sesuai dengan makamnya itu sesuai dengan kehidupannya. Karena Dr. H.F. Roll ini adalah seorang pengajar, bahkan beliau adalah direktur pertama di Stovia. Stovia itu adalah salah satu sekolah di Batavia yang kepanjangannya adalah School Thought of Planning Van Indische Artsen. Yang saat ini menjadi UI. Fakultas Kedokteran UI. Dan gedungnya sendiri jadi Museum Kebangkitan Nasional. Nah, pendirinya itu dibuat tahun 1902 dan H.F. Roll ini dimakamkan di sini bersama anaknya, First Roll. Jadi ini untuk prasasti dari dua. Karena kalau pemakaman Belanda itu sudah biasa satu pemakaman untuk satu keluarga. Oh begitu. Betul sekali. Jadi satu prasasti ini untuk satu keluarga. Karena batu nisan ini cukup mahal. Karena mereka harus beli dari Italia. Iya Pak. Nah, kalau kita sebutnya marmer Carrara. Ya, karena diimpor langsung dari sana, dibikin di sana, baru dipasang di atas batu nisan. Dan ini asli? Asli, Mbak. Oh wow. Ya. Jadi pada eranya ini sangat mahal ya. Betul sekali. Dan sobat jalan-jalan perlu tahu bahwa yang ada di sini ini adalah prasasti nisannya saja. Karena jenazahnya sudah tidak ada di sini. Namun ini bisa jadi informasi juga buat sobat jalan-jalan karena ini asli ya. Asli. Mas Yudi. Ya, karena kita kan outdoor. Ya. Kalau tidak asli, ini nggak akan kuat bertahan ratusan tahun. Wow. Betul. Berarti ini udah dari tahun berapa? Ya, sesuai dengan tulisannya dia meninggal di 1935. Ya, artinya sudah lama. Semula Museum Taman adalah pemakaman umum bernama Kebon Jahe Kober dan dibangun tahun 1795 untuk menggantikan kuburan lain di samping gereja New Hollandse Kerk. Sekarang museum wayang yang sudah penuh. Makam baru ini menyimpan koleksi nisan dari tahun sebelumnya karena sebagian besar dipindahkan dari pemakaman New Hollandse Kerk pada awal abad 19. Nisan yang dipindahkan ini ditandai dengan tulisan HK, Hollandse Kerk. Pada tanggal 9 Juli 1977, pemakaman Kebon Jahe Kober dijadikan museum dan dibuka untuk umum dengan koleksi prasasti, nisan, dan juga makam. Sobat jalan-jalan, kita sudah ada di tempat selanjutnya. Betul sekali. Nah, jadi Mbak, saya mau kasih tahu nih salah satu bangunan juga yang masih asli yang ada di Museum Prasasti. Kita sebutnya rumah mumi atau mausoleum karena pada saat itu ada salah satu keluarga yang tidak ingin jenazahnya dimakamkan di dalam tanah. Jadi ketika ada yang meninggal, jenazahnya dibalsem menggunakan rempah-rempah, dimasukkan peti kedap udara seperti yang ada di dalam tadi itu kereta jenazah dan disimpan di dalam bangunan ini. Nah, bangunannya tepat di belakang kita. Ya, ini dan tidak diubah dari dari mulai besinya, terus gedungnya ini masih asli ya, kecuali ada pintu dan berapa sedikit perbaikan. Tapi kalau mulai bentuknya itu masih asli ya. Dan ini adalah museum milik famili AJW van Delden atau Ambrosius Johannes Wilberdus van Delden. Siapa itu beliau? Salah satu pegawai di Kementerian Perdagangan pada saat itu, bahkan dia sempat membuat jalur perdagangan untuk
kapal uap Belanda dari Batavia ke Australia. Dan kisahnya itu sampai dibuat buku judulnya A Voyage to Australia. Dan bukunya itu masih bisa dipesan di situs Amazon.com sampai sekarang. Bahkan di batu nisannya, Van de Dun itu sampai meninggal di Kobe, Jepang. Karena perjalanan bisnis, kebetulan dia sakit lalu meninggal di Jepang. Nah, jasadnya dibawa ke sini. Oke, dimakamkan di sini. Dimakamkan di sini. Nah, di batu nisannya itu tertulis jarak dari Kobe ke Batavia ditulis selama 1 bulan. Wow. Jadi meninggalnya umpamanya Januari sampai sini Februari dan dimasukkan ke dalam rumah ini. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Ya balik lagi sobat-sobat, sesuai hasil identifikasi tahun 2016 bahwa jumlah koleksi yang ada di Museum Prasasti berjumlah 862 buah dengan 20 koleksi unggulan. Di antara 20 koleksi tersebut diantaranya adalah makam Soek Hoki, Olivia Mariamne Raffles, ada juga patung Crying Lady dan masih banyak lagi. Jalan-jalan yuk! Ya, ini salah satu masterpiece koleksi Museum Prasasti ya. Oke. Nah, jadi di belakang Yang ada di saya, belakang. di belakang saya ini. Jadi ini adalah prasasti nisannya Olivia Mariamne Raffles. Salah satu prasasti nisan yang paling dicari ketika ada orang yang berkunjung ke Museum Prasasti, baik dalam negeri maupun luar negeri. Apa itu sejarah di Ya. baliknya? Karena Olivia itu adalah istri pertama Gubernur Jenderal Batavia pada masa penjajahan Inggris, yaitu Sir Thomas Stamford Raffles, atau lebih dikenal dengan penemu Singapura ya, pendiri Singapura. Nah, ketika tiba di kota Batavia tahun 1811, Olivia ini tidak terlalu suka untuk tinggal di kota Batavia. Kenapa? Karena kota Batavia pada saat itu sangat padat, kotor, dan tidak sehat. Karena kota Batavia pada saat itu sudah hampir berumur 200 tahun. Karena kota Batavia itu diresmikan oleh Belanda tahun 1619. Jadi bisa kita bayangkan kondisi pada saat itu. Nah, ditambah lagi Olivia itu suka terhadap tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman langka. Makanya dia minta ke suaminya untuk ditempatkan di sebuah daerah yang kondisinya masih sejuk, nyaman. Akhirnya Raffles menempatkan di Buitenzorg. Tahu nggak Buitenzorg di mana? Coba ditranslate ke Indonesia? Bogor. Oh, Bogor. Wow. Di Bogor. Nah, Iya. biar Sampai betah sekarang di ya? sana, Raffles lalu mendatangkan tadi taman dari Inggris untuk mendesain taman di sekitar rumahnya Olivia, dan taman tersebut yang kita kenal sekarang sebagai Kebun Raya Bogor. Keren sekali. Tapi sayang sekali pada tahun 1814 Olivia meninggal karena penyakit malaria. Memang kalau sobat jalan-jalan bisa lihat dari dua ini ada namanya beliau, dan juga ini adalah Kata-kata yang mutiara dibuat yang dibuat oleh Raffles untuk mengenang John Caspar Leyden. berarti memang ada sejarah yang Iya, terkait ya. betul sekali. Makanya di dua prasasti nisan ini berbahasa Inggris. Kalau yang lainnya itu berbahasa Belanda. Nah, Mbak, saya akan tunjukkan salah satu koleksi yang dari orang pribumi atau orang Indonesia yang sempat dimakamkan di museum ini. Oke, dari tadi kita bahasnya dari Belanda, Mm-mm, Inggris, betul ya. Dan sekali. ada orang Indonesia juga di sini Ada, ya. tentu saja. Siapa itu? Salah satunya yang di samping kita
prasasti nisannya Suhogi. Nah, Suhogi itu sangat populer ya di kalangan mahasiswa, terutama yang suka punya hobi naik gunung. Ya, nah, karena Suhogi ini adalah salah satu anggota Mapala UI, mahasiswa pecinta alam. Mapala, oke. Betul. Dan Suhogi ini adalah salah satu mahasiswa Fakultas Sastra Sejarah Universitas Indonesia angkatan 1962. Oke. Kenapa dia dimakamkan di sini? Ya, karena setelah kemerdekaan tempat ini sempat dikelola oleh Yayasan Talang Hitam. Dan karena sudah tidak ada orang Belanda, maka Yayasan Talang Hitam memperbolehkan orang-orang Indonesia untuk dimakamkan di sini sampai tempat ini diserahkan ke Gubernur pemerintah Pemprov DKI Jakarta pada tahun 1974. Nah, artinya Suhogi kan meninggal tahun 1969 ya, artinya dia sempat dimakamkan di sini. Tapi saat ini jenazahnya sudah dikremasi karena kan 1974 semua jenazah di sini harus diangkat, termasuk jenazahnya Suhogi, dan akhirnya sama keluarganya dikremasi dan disebar di lembah Mandalawangi, Gunung Gede, Pangrango. Lalu ada juga Museum J.J. Perry, Makam Leiden, Willem F. Schutterheim, keluarga Van Rimdijk, Marius Hulswit, Andreas Victor Michels, patung Pastur van der Grinten, dan masih banyak lagi tokoh monumen kolonial yang ada di sini. Lihat lagi yuk, jalan-jalan yuk. Kita sekarang sudah berada di penghujung kunjungan di Museum Prasasti. Nah, saya akan kasih tunjukkan kata-kata mutiaranya. Nah, di belakang kita ini ada kata-kata mutiara yang dibuat oleh menggunakan bahasa Belanda kuno, yang artinya seperti Anda sekarang, begitupun saya sebelumnya, seperti saya sekarang, begitupun nanti dengan Anda. Oh, oke, yang mengunjungi ke sini ya. Ditulis pada tahun? Tanggal 4 bulan 12 tahun 1762. 1762, wow keren banget Mas Yuda, terima kasih banyak. Sama-sama. Udah nemenin saya, udah ngejelasin saya. Saya mau lanjut lagi untuk mengeksplor, pengen tahu secara general tentang Museum Taman Prasasti ini. Terima kasih banyak, Sama-sama. sehat selalu. Langsung aja Sobat Jalan-Jalan. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Oke Sobat Jalan-Jalan, ketika berkeliling taman yang berisi jajaran makam dan batu, Sobat Jalan-Jalan akan disuguhkan wisata sejarah yang membawa pada suasana hening, duka, suram, dan kematian yang sangat terasa. Seperti merasakan langsung bukti sejarah saat masa penjajahan Belanda. Jalan-jalan yuk. Wow, jadi kita sudah bersama dengan narasumber yang kredibel juga untuk lebih membahas tentang Museum Prasasti ini ya Kak. Oke Pak, saya mau tahu nih, kalau dari sejarah tentang Museum Prasasti ini seperti apa? Jadi diawali bahwa adanya yang disebut VOC yang masuk di tahun 1619, kemudian diawali yang Gubernur Jenderal Jan Pieter Soenkoen itu 1619 sebagai Gubernur Jenderal, kemudian di wilayah sisi yang sekarang menjadi Museum Sejarah Jakarta, Stadhuis, yaitu di sampingnya ada sebuah pemakaman tokoh dan pejabat. Bahkan di dekat situ ada namanya di era hampir mendekati abad 18 itu membangun sebuah gerejanya. Jadi kalau kayak orang Muslim itu kalau mau dimakamkan
yaitu disemayamkan dulu di situ. Kemudian berakhir abad 18, tidak layak lagi kota Batavia terlalu padat dengan adanya pemakaman, sehingga mencari wilayah lain untuk pemakaman yang lebih luas lagi, yang arealnya 5,5 hektar, yaitu di luar Batavia, yaitu yang terkenal dengan pada masa itu yang disebut ex Kebon Jahe Kober, dengan luas wilayah 5,5 hektar. Pada akhirnya nisan-nisan yang ada di sana dipindahkan di museum di pemakaman yang sekarang menjadi Museum Taman Prasasti, seperti itu. Wow, jadi secara sejarahnya itu sudah ada sejak lama, dan memang ketika itu Batavia sudah penuh ya Pak ya untuk adanya pemakaman. Betul. Sehingga dipindahkanlah ke sini ya Pak. Ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya tujuan dari Museum Prasasti ini tuh seperti apa sih Pak? Ya, tujuan Museum Prasasti yang dibawa Unit Pengelolaan Museum Kesejarahan Jakarta, Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai sarana edukasi untuk baik para pelajar atau masyarakat umum ataupun masyarakat luas, bahwa pertama, sejarah harus dibuktikan secara artefak, bahwa sekarang yang ditata koleksi-koleksi yang ada di Museum Prasasti ini adalah sebagai bukti bahwa dari lahir sampai meninggal, bahkan terkenal bahwa Indonesia dijajah 3,5 abad, mana buktinya? Iya, betul. Inilah buktinya dari lahir sampai meninggal, ada di sini. Bahkan terlihat juga perkembangan berikutnya, mungkin Anda tadi sudah keliling? Sudah Pak. Ya, salah satu tadi yang dibuktikan perkembangannya adalah salah satu orang dari terkenal dengan nama Palaui, tapi dia yang di Gunung Semeru, yaitu Siogi salah satunya. Wow, keren banget. Dan di sini tuh ada dari Belanda, Inggris, Indonesia juga ya Pak ya. Ya. Dan mereka mempunyai cerita-ceritanya sendiri, bahkan dari batu nisannya pun memiliki arti ya Pak. Iya, bahkan artefak-artefak yang di Museum Prasasti ini juga kalau kita lihat dari segi artefak itu kelasnya juga sudah internasional, karena jenis nisan-nisan yang ada di sini terbanyak. Salah satu artefak yang di batu, ada batu marmer, ada batu andesit, ada batu granit. Itu terbanyak batu-batu marmer itu kita bisa lihat tadi ada tulisannya Milano, ada Carrara. Itu salah satu bahwa prasasti-prasasti yang dibuat dengan menggunakan artefak batu dari Eropa, begitu jauhnya dibawa ke sini. Jadi artefak batu marmer yang terpilihan. Jadi Museum Prasasti itu tadi saya ulang bahwa di bawah Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta, di mana Pemda DKI yang awalnya setiap museum itu memiliki unit sendiri-sendiri, tapi dirampingkan dengan nama Unit Pengelola Museum Konteks Kesejarahan, yaitu yang konteks kesejarahan ada Museum Prasasti salah satunya, Museum Jong 45, Tamrin, dan Museum Sejarah Jakarta. Jadi di bawah Unit Museum Kesejarahan Jakarta, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Harapan ke depan generasi Jakarta khususnya dan Nusantara, bahwa datang ke museum seharusnya lebih banyak memahami apa itu museum. Misal, ini orang itu sukses, apa yang kita pelajari dari segi kesuksesan? Ada penulis, ada arkeolog, ada sastra, ada juga salah satu awal sebelum ada kedokteran UI, dulu ada namanya direktur yang pertama, yaitu sekolah kedokteran. Kenapa seperti itu kita perlu pelajari dari segi ilmunya? Kenapa ada orang juga sebagai pendiri Kebun Raya Bogor, padahal itu dari orang luar negeri, istri daripada Gubernur Sir Thomas Stamford Raffles, yaitu dia meresmikan tumbuh-tumbuhan yang ada di Kebun Raya Bogor, Olivia Mariana Raffles, yaitu saat ini ada namanya perguruan tinggi IPB. Ya, itu salah satu. Kenapa ada namanya arkeolog? Di sini juga ada yang dimakamkan di sini, yaitu W.V. Sutherham, salah satu arkeolog, salah satu. Gitu. Jadi banyak datang ke museum untuk mempelajari bahwa kehidupan yang saat ini
pasti mencontek dari kehidupan yang lama. Jadi ke museum itu sebagai sarana edukasi untuk ke depan kita hidup seperti itu. Terima kasih banyak Bapak atas Baik, penjelasannya. Oke Sobat Jalan-Jalan, tadi kalian udah lihat kan keseruan Kiva di Museum Taman Prasasti dari mulai awal hingga akhir. Sobat Jalan-Jalan pasti dapatkan insight mengenai sejarahnya. Jangan lupa main ke Museum Taman Prasasti ya Sobat Jalan-Jalan. Kalau misalkan Sobat Jalan-Jalan mau lihat nih episode-episode sebelumnya dari Jalan-Jalan Yuk, bisa banget langsung cek sosial media kita di YouTube dan Instagram Elsinta TV dan Jalan-Jalan Yuk Sobat Jalan-Jalan. Wah, nggak kerasa 30 menit Kiva sudah menemani Sobat Jalan-Jalan dari awal sampai akhir. Ini waktunya Kiva untuk pamit undur diri. Jangan kemana-mana Sobat Jalan-Jalan, ikutin terus di Jalan-Jalan Yuk.